Assalamualaikum, selamat datang di channel Elan Kausa, channel berisi konten yang mudah-mudahan kamu suka. Kontroversial, itulah sebuah kata yang saya sematkan untuk cast dari Nefertari DVV. Spoiler ya, maaf ya. Tapi sebelum itu, mari sedikit kita bahas tentang keseluruhan dari cast One Piece Live Action Season 2 ini. Dan sebenarnya untuk keseluruhan cast ini nggak ada masalah ya, rata-rata semuanya bagus. Semua cast adalah orang-orang yang berpengalaman yang sudah memiliki series atau film sebelumnya. Kemampuan akting mereka sudah pasti terjamin dan tidak diragukan lagi. Ada yang dari Game of Thrones, ada yang dari Son of Anarchy, ada yang dari Batwoman, dan lain-lain. Semuanya bagus, nggak ada masalah. Bahkan, ada satu nama besar yang saya garis bawahi di casting ini adalah David Dastmalchian. Ini untuk kalian yang belum tahu aja tentang dia ini siapa ya. Untuk kalian yang udah tahu, pasti sama terkejutnya dengan saya. Nama David Dastmalchian ini adalah nama yang paling terkenal di antara semua casting. Dan bahkan, menurut saya, di atas Megan Yu yang filmnya udah banyak banget. Film-film yang dia bintangi bukan film ecek-ecek ya guys. Film-film besar. David Dastmalchian, dia adalah pemeran utama di film Suicide Squad sebagai Polka Dot Man. Dia adalah support sistemnya si Scott Lang di film Marvel, Ant-Man 1, 2, maupun 3. Dia juga berkontribusi di film Oppenheimer. Kemudian di film Dune Part 1 dan Part 2. Bahkan kalau kalian tahu, salah satu anak buah Joker di film Batman, The Dark Knight, dan banyak lainnya. Dan terakhir dia adalah pemeran utama pria di film horor Late Night with the Devil. Saya rasa David ini cast level yang paling atas ya di One Piece Netflix ini menurut saya. Tapi berbanding terbalik dengan David Dastmalchian, yang satu ini sangat membuat para fans bergejolak ya. Banyak yang tidak setuju, marah, kecewa, kaget, dan macam-macam lainnya. Tapi di samping itu banyak juga yang mendukung dan setuju dengan cast ini. Ya, dia adalah Caritra Chandran. Saya nggak ngerti ini spelling saya benar atau enggak ya. Dan ya beginilah tampilan aslinya ini. Dan beginilah jika nanti rambutnya dicat warna biru. Kebanyakan dari para fans yang nggak setuju adalah karena look dari si Caritra ini. Looks dalam hal ini adalah penampilan ya. Kita nggak bilang dia jelek. Dia cantik kok, nggak masalah. Masih lebih cantik daripada pemeran Ojiko kan? Saya gak mau rasis soal warna kulit juga. Tapi gimana ya? Oke, saya juga selalu berusaha netral. Pertama akan saya bahas dari tim yang tidak setuju. Setelah itu saya akan bahas dari tim yang setuju. Oke, lanjut ke pandangan dari tim yang tidak setuju. Yang kita tahu tentang alam yang ada di Alabasta secara geografis adalah gurun pasir, dan gurun pasir nggak ada di India, adanya di negara-negara Arab dan Afrika. Lah ini kok malah diambil di India? Oke, kita lihat komennya para netizen ya. Bayanganku Alabasta itu di negeri Arab, ternyata di Gerindapan. Apa bakalan ada scene nyanyi-nyanyi sama joget-joget ya? Terus ada yang komen gini, ini cantik jir, kenapa pada rasis gitu? Kita nggak rasis, cantik aja kok menurut kita. Kita nggak bilang jelek, tapi kita maunya etnik dari Timur Tengah atau dari Afrika Utara. Oke lah untuk kalian yang pada anti sama Arab ya, minimal dari Mesir lah, atau Turki. Kan dari orang Mesir sama Turki itu campuran antara Arab dan Eropa guys. Jadi nggak 100% Arab gitu loh. Ngomong-ngomong soal anti Arab, gak sedikit juga netizen dari luar negeri yang menyambungkan ini dengan isu yang sedang berjalan saat ini. Yang intinya adalah cerita dari Vivi sangatlah penting bagi orang-orang Arab. Cerita ini dalam kurung penjajahan di Alabasta ini sangat relate dan mencerminkan kondisi kemanusiaan saat ini. Dia adalah aktris yang baik, tapi saya harap orang-orang Arab mendapatkan lebih banyak kesempatan di kondisi kemanusiaan seperti saat ini. Ada lagi yang bilang selama bertahun-tahun di media, orang Arab selalu digantikan oleh India. Pertama adalah Jasmine di film Aladdin, dan sekarang adalah Vivi, yang seharusnya adalah orang Mesir. Mereka seperti sengaja melakukan ini. Saya tidak bermaksud menyerang personal para aktris itu. Semuanya menakjubkan, tapi kesalahan representasi seperti ini harus segera dihentikan. Terus ada lagi yang komen seperti ini, menghapuskan budaya Arab, lawas. Itulah opini para netizen ya, yang menurut saya sangat bisa dimaklumi. Karena mereka juga fans One Piece, dan mungkin mereka punya istilahnya kalau orang Jawa bilang kerotak hati untuk membela penindasan yang terjadi saat ini. Nah, jadi seolah-olah ada propaganda kan ya. Oke, silakan komen di bawah gimana pendapat kalian, tapi jangan berantem ya. Oke, berlanjut ke pandangan dari tim yang setuju.
Ada beberapa fakta yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama adalah inspirasi dari negara Alabasta ternyata tidak hanya Mesir dan Arab, guys. Berdasarkan Rurubu One Piece, yaitu buku resmi dari Oda tentang travel guide tempat-tempat di dunia One Piece beserta dari mana Oda mendapatkan inspirasinya. Nah, kalau Alabasta itu adalah negara yang mendapat inspirasi dari Mesir, Afrika, Mali, Afrika, India, Asia, dan Amerika Serikat. Nah, kok bisa? Nih, saya jelentrehkan satu persatu. Kalau secara keseluruhan geografi, memang Alabasta adalah Mesir, baik gurun pasirnya, piramidnya, Sphinx, dan sebagainya. Tapi ibu kota dari Alabasta, yaitu Alubarna, adalah kota Jodhpur di India. Istana yang ada di dalamnya, istananya Vivi dan Raja Kobra, adalah Taj Mahal yang ada di India. Clock Tower yang ada di Alubarna adalah Ghantaghar dari India juga. Kompleks pemakaman para raja, nah itu baru dari Edfu, atau bisa dibilang Edfu Temple, Mesir. Yuba adalah oasis yang dimana Luffy ketemu kakek-kakek itu adalah Masjid Jene dari negara Mali, inspirasinya. Sedangkan Rain Base, inspirasinya adalah Las Vegas. Oke, dari sini kita sudah bisa simpulkan ya bahwa memang Alabasta ini ada India-Indianya gitu. Nah, tapi untuk lokasi oke lah ya, bisa aja dari India. Tapi untuk pemerannya dan dilihat dari baju-bajunya, ini tuh Timur Tengah, men. Ini tuh negara-negara Arab, paling nggak di Mesir lah. Ayolah. Memang dari bocoran cash dari Vivi ini diambilkan dari MENA atau South Asia. MENA artinya adalah Middle East and North Africa, atau garis miring South Asian atau Asia Selatan. Kalau MENA ditulis di depan, berarti MENA itu yang utama dong. Second choice-nya ada di South Asia dong ya. Berarti kan Asia Selatan itu pilihan kedua dong. Dan Asia Selatan itu ada India, Nepal, Bangladesh, dan sebagainya. Maka dari itu ini pikiran positif saya ya. Sebenarnya sudah ada seleksi casting untuk para artis dari negara MENA ini. Tapi sepertinya yang aktingnya bagus itu malah didapatkan di second choice, yaitu di South Asia. Ya Mbak Caritra ini jadinya mungkin seperti itu ya, mungkin ya, apapun itu ya wis lah, nggak apa-apa. Toh kita semua juga tahu proses praproduksi, proses produksi, dan proses pasca produksi semuanya itu atas supervisi dari Oda Sensei. Semoga nanti hasil aktingnya bagus dan di luar ekspektasi kita semua. Dan dari saya kesimpulannya adalah seperti di konten saya tahun lalu, apapun hasilnya nanti kita harus percaya pada Oda Sensei. Coba tuliskan komentar kalian tentang Caritra ini, pro maupun kontranya, terserah, nggak apa-apa. Yang penting jangan berantem, oke? Dan cukup sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka One Piece. Monggo dikoreksi kalau ada yang salah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Bye-bye.